Shalom, saudaraku yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus. Eh, Bersama dengan saya, Venetson Perikas STH MPDK. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesehatan, kelimpahan yang luar biasa dari Tuhan Yesus sendiri. Dan saat ini saya ingin mengajak kita untuk sama-sama merenungkan bagian dari kebenaran firman Tuhan. Yang terambil dari Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Nah, tapi sebelumnya mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, biarlah firman-Mu itu hidup, memimpin, mengarahkan, menuntun kami untuk semakin kuat dan teguh di dalam kasih karunia-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong hamba-Mu yang menyatakan kebenaran firman Tuhan ini, dan Tuhan memberkati setiap umat-Mu yang menyimak, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman. Dan biarlah kami terus dikuatkan dan dibangun di dalam nama-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarnya. Amin. Shalom Bapak Mama saudara sekalian, saudaraku yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus. Saat ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu tema, yaitu angkat tilammu dan berjalanlah. Angkat tilammu dan berjalanlah. Nah, untuk mendasari tema ini, saya ingin mengajak kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12 yang berbunyi demikian. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus. Ungkapan Yesus atau perintah Yesus untuk mengangkat tilam ini adalah ungkapan yang luar biasa, keluar dari mulut Tuhan. Tidak ada seorang pun manusia yang berani untuk memerintahkan orang sakit bangun, apalagi sakitnya lumpuh.
Semua orang, banyak orang Farisi pada saat itu tahu betul bahwa orang ini lumpuh. Bahkan karena begitu banyaknya orang sehingga dia harus dinaikkan dari atap, lalu dibongkar atapnya dan diturunkan. Artinya bahwa orang ini tidak bisa jalan sendiri. Dan itu jelas. Dan inilah yang membuat banyak orang pada masa itu terkaget, terkesima mendengar perkataan Yesus. Nah, kita berhadapan dengan keadaan, kalau kita merenungkan nats ini, kita berhadapan dengan pemikiran bahwa wah, ini orang yang sakit lumpuh ini pasti punya dua keadaan berpikir. Yang pertama, dia berpikir bahwa apakah saya sembuh? Yang kedua, bisa saja kalau saya ikuti perintah orang ini yang nama Yesus ini, saya sembuh. Saya bisa bangun dan berjalan kembali. Ya. Dua pemahaman ini, dua keadaan ini membuat dia mengambil keputusan. Dan dia lebih memutuskan untuk mengangkat tilam dan berjalan. Ya. Dia kan tidak bisa jalan. Tetapi keputusan untuk berjalan ini adalah keputusan yang bukan keputusan biasa-biasa. Keputusan yang harus dikerjakan dalam iman. Dan mempercayai perkataan ini ada kuasa yang membuat dia sembuh. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, apa maknanya untuk kehidupan kita? Apa makna peristiwa ini untuk kehidupan kita? Ini ditulis sebagai bagian dari mujizat yang Tuhan buat. Tapi peristiwa ini sudah terjadi. Orang lumpuh ini sudah bangun dan mengangkat tilamnya dan berjalan. Orang lumpuh ini sudah mendapatkan kesembuhan ilahi dari Yesus Kristus. Orang lumpuh ini sudah bangun dan membuktikan bahwa perkataan Yesus itu benar. Dan sehingga orang banyak terkesima dan terkagum-kagum akan kuasa perkataan ini. Tapi cerita ini sudah selesai. Apakah maknanya hanya terjadi untuk peristiwa pada saat orang lumpuh ini bangun dan hanya untuk kebutuhan dia? Markus ini ditulis, ya, cerita ini ditulis dan kita sedang membacanya bagi kita saat ini. Menurut saya tidak. Cerita ini juga bisa berlangsung di dalam kehidupan kita. Tilam ini atau tempat tidur ini adalah zona nyaman kehidupan kita. Ya. Kita terbiasa untuk nyaman di satu tempat. Tempat tidur atau tilam ini adalah tempat yang paling nyaman bagi setiap orang. Apalagi orang itu dalam keadaan lumpuh. Ya. Orang lumpuh ini tertidur, dia mau berangkat, mau ketemu dengan Yesus saja dia digotong, dia dipikul. Dia sudah terbiasa dengan dipikul, ya, diangkat. Sehingga itu pola yang sudah membentuk dia. Tetapi dari semua orang, semua manusia, semua orang pada saat itu, ada satu yang berbeda, yaitu Yesus. Satu orang yang berbeda, yaitu Yesus. Ketika dia memerintahkan supaya orang lumpuh ini bangun dan mengangkat tilam, berjalan. Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, kisah ini sudah habis. Kita sudah sama-sama membacanya dan peristiwanya sudah begitu lama. Tetapi apakah cerita ini masih bisa kita dalami untuk konteks kita masa kini atau tidak? Saudara-saudaraku sekalian, kehidupan kita selalu ada dalam satu keadaan yang hampir mirip, hampir sama, meskipun beda. Beda momen, beda waktu, beda keadaan.
Di mana perbedaannya? Orang lumpuh ini mengangkat tilam dan diangkat oleh orang lain. Dan konteks permasalahannya adalah lumpuh. Bagaimana dengan kita? Apa keadaan kita yang bisa disamakan dalam keadaan yang berbeda? Ya. Kalau kita ini manusia, kita punya masalah, kita punya beban, kita punya persoalan. Persoalan itu datang bagi seorang anak SD, SMP, SMA, orang anak mahasiswa yang kuliah, dosen, presiden. Siapa dia? Manusia selalu berurusan dengan yang namanya masalah. Bahkan untuk menghasilkan skripsi, tesis, disertasi, ya, seorang peneliti harus bisa menyelesaikan satu masalah, ya, mulai berangkat dari masalah lalu diselesaikan dengan pemahaman akademik, dengan satu penelitian yang menjawab masalah itu. Tapi apakah orang tidak berpendidikan tidak ada masalah? Ada. Masalah ekonomi, sosial, budaya, politik, ya, masalah-masalah keluarga, masalah-masalah yang kita hadapi dalam relasi, hubungan pertemanan, hubungan pimpinan dan bawahan, hubungan antara pacar dengan pasangan, hubungan suami istri. Ada masalah. Manusia yang hidup selalu berhadapan dengan masalah. Dan kita tidak ada bedanya dengan orang lumpuh ini yang sudah nyaman, dia biarkan saja saya tertidur di sini, tertidur di dalam masalah ini. Karena saya lumpuh, saya tidak bisa berpikir lagi karena masalah ini terlalu berat. Ya. Saya sendiri tidak punya kuasa untuk dapat menyelesaikan masalah ini. Karena itu biarkan saja masalah ini terjadi. Karena itu banyak rumah tangga yang hancur dan dibiarkan saja. Bahkan orang lebih baik lari dan mencari suasana lain karena tidak mampu untuk menyelesaikan masalah. Banyak tantangan-tantangan yang kita lewati, apalagi dengan keadaan COVID masa kini. Ya, semua stabilitas ekonomi itu mengalami goncangan. Gereja-gereja ditutup. Pemerintah berusaha berpikir. Tidak ada orang kaya yang merasa paling hebat karena COVID tidak mengenal kaya miskin. Tidak ada orang pintar yang paling hebat karena COVID tidak mengenal orang pintar dan orang yang bodoh. Tidak ada siapapun penguasa, pejabat yang hebat karena COVID tidak mengenal itu pejabat, penguasa atau apapun, atau orang miskin, orang tidak punya apa-apa. COVID melanda dan menjadi beban bagi seluruh keadaan manusia. COVID-19 ya, melanda umat manusia. Dan semua manusia mengalami goncangan, mengalami masalah. Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah ini? Apakah masalah orang lumpuh ini hanya bisa diselesaikan dengan caranya? Cara Yesus benar. Pada saat kekayaan kita tidak bisa menolong kita, jabatan kita tidak bisa menolong kita, pendidikan kita tidak bisa menolong kita, semua yang kita miliki tidak bisa menolong kita. Kita hanya membutuhkan suara Yesus, yaitu angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bagaimana cara kita berjalan? Bagaimana cara kita mengangkat? Padahal kita sedang berhadapan dengan masalah, dan masalah ini rumit dan tidak bisa diselesaikan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, keadaan orang lumpuh ini sebenarnya mengajarkan kepada kita bahwa hanya Yesus tempat jawaban yang pasti. Sudahkah kita datang kepada Tuhan?
Sudahkah kita datang membawa seluruh permasalahan kita kepada Tuhan? Atau malahan kita berlari untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Kita menghindari panggilan Tuhan. Kita menghindari kehendak Tuhan dan rencananya. Saudara-saudaraku sekalian, ketika orang banyak itu tercengang-cengang, ketika orang banyak itu bingung bagaimana mereka harus menolong orang lumpuh ini, karena mereka tidak punya daya, tidak punya kuasa untuk menolong orang yang lumpuh ini. Mereka mengingat, ada 4 orang yang mengingat bahwa hanya Yesus. Ketika mereka datang, mereka lihat, wah, orang banyak berkerumun. Mereka tidak berhenti. Mereka mengupayakan naik lewat atap. Bongkar atap itu dan turunkan orang lumpuh ini kepada Yesus. Karena hanya Yesus yang bisa menolong dia. Hanya Yesus yang bisa membebaskan dia dari kelumpuhan. Pada akhirnya mereka menurunkan orang lumpuh ini. Tapi Bapak Mama Saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, apakah yang Yesus lakukan? Yesus justru memberi perintah supaya orang lumpuh ini mengambil inisiatif sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Sekali lagi, Tuhan Yesus justru mengizinkan atau memerintahkan supaya orang lumpuh ini mengambil inisiatif, mengambil keputusan sendiri, mengambil pilihannya untuk bangun dan mengangkat tilam dan berjalan. Orang lumpuh ini harus menyelesaikan masalahnya sendiri atas perintah Tuhan. Apa artinya? Artinya bahwa pertolongan Tuhan itu datang di dalam diri kita. Tuhan memakai kita untuk menyelesaikan masalah kita. Bukan memakai siapa-siapa, apa-apa, atau seperti apa. Tetapi Tuhan memakai kita untuk menyelesaikan masalah kita sendiri. Perintah angkat tilammu dan berjalanlah. Ini menunjukkan bahwa orang lumpuh ini harus mengambil langkah iman. Dia harus mengambil keputusan iman untuk mengangkat tilam dan berjalan. Untuk melawan lumpuhnya. Untuk melawan zona nyaman yang pernah dialami dan jalani. Selama ini dia tertidur di tilam itu. Selama ini dia pasrah dengan tilam itu. Selama ini dia membiarkan tilam itu menguasai dia. Dan dia tidak pernah melawan tilam itu sama sekali. Dia tidak pernah keluar dari zona nyaman itu. Tetapi perintah Tuhan membuat dia harus mengambil keputusan sendiri untuk keluar dari zona nyamannya, untuk mengangkat dirinya keluar dari permasalahan itu. Apakah kita tidak boleh bertanya? Apakah kita tidak boleh merasa bahwa ini tidak bisa? Saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, manusia terlahir telanjang. Dia ada di dalam kandungan orang tua, di kandungan ibu, mamanya, selama 9 bulan. Ada kuasa Tuhan yang menyertai kelahirannya sampai dengan dia bisa keluar dari kandungan orang tua. Dia bertumbuh di dalam pemeliharaan Tuhan sampai dengan dia besar karena Tuhan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang merasa hebat bisa menolong dirinya sendiri. Dengan kekayaannya, dia tidak bisa membeli nyawa atau selamat. Dengan kepintarannya, dia tidak bisa berpikir lebih luas untuk menolong dirinya sendiri.
dengan mobil mewah, dengan jabatan. Itu semua hanya kekuasaan semu dan sementara sempit. Tapi banyak sekali orang-orang yang mengandalkan kehebatannya sendiri dan melupakan Tuhan. Dia menganggap bahwa zona nyamannya itu luar biasa. Dia menganggap bahwa jabatannya itu sesuatu yang istimewa. Menurut saya itu tilamnya, tempat tidurnya. Sehingga dia tidak mau melepaskan jabatannya. Dia menganggap bahwa dia cerdas, pintar, karena itu dia belajar sampai gila-gilaan, sampai dia menganggap remeh orang lain, dia anggap orang lain bodoh, lemah di bawah dia. Pemikiran dia lebih hebat dari orang lain. Dia tampil cantik-cantik, elegan, tampil luar biasa supaya menganggap bahwa orang lain jelek, orang lain tidak berarti. Dia bergaya dengan mobil kendaraannya, dengan rumah yang megah, dengan kekayaannya, dan dia pikir dia hebat. Tetapi tilammu adalah bencanamu. Jangan pernah ada di dalam zona nyaman. Jangan merasa bahwa kekayaanmu bisa menolong engkau. Tapi andalkanlah Tuhan. Keluarlah dari kekayaan itu. Dan pakai kekayaan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memberkati banyak orang. Pakai kepintaranmu untuk memberkati banyak orang. Pakai seluruh kualitas kehidupanmu untuk memuliakan Allah, supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Ikuti perintah Tuhan, bukan perintah tempat tilammu, tempat tidurmu, tempat kenyamananmu. Karena semua yang diandalkan manusia pada akhirnya akan ngengat dan karat merusaknya. Tapi satu yang tidak akan pernah hilang, yaitu firman Tuhan, perintah Tuhan, kasih Tuhan. Semua yang kita miliki ini akan habis lenyap. Tapi berbahagialah orang yang tidak menganggap tilamnya sebagai segala-galanya. Banyak orang merasa bahwa dia hebat dengan segala yang dia punya. Tapi engkau harus perlu mengerti satu hal, bahwa engkau bisa hebat karena kehebatan Tuhan menyertaimu. Dan karena ketaatanmu keluar dari zona nyaman. Orang lumpuh ini merasa aman dan nyaman di dalam tilam. Karena di situ dia bisa tertidur. Karena dia tidak bisa jalan kemana-mana. Banyak orang nyaman di dalam dirinya. Tapi lupa bahwa zona nyaman akan merusak apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan. Dia perlu mengangkat tilam dan keluar untuk mengambil keputusan-keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Angkat tilammu dan berjalanlah. Berjalan menuju kehendak Tuhan, berjalan menuju kesaksian yang luar biasa, berjalan menyaksikan kasih sayang Allah, berjalan dalam kehendaknya. Hidup ini harus berjalan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sesama. Bukan hidup ini tertidur dalam zona nyaman kekayaan kita, lalu melupakan kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup ini adalah bersaksi bagi hormat kemuliaan Tuhan, bersekutu bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, melayani dalam kemuliaan nama Tuhan. Bukan tertidur di dalam zona nyaman kita dan merasa hebat di dalam zona nyaman kita. Apalagi sombong dan menyalahkan orang lain, apalagi sombong dan menganggap orang lain itu di bawah kita, apalagi kita merasa lebih hebat dari orang lain. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk keluar dan membentuk kehidupan yang baru, yaitu mentaati kehendak Allah. Tidak tertidur di dalam keberadaan kita. Jadi refleksi saya ini lebih jauh lagi. Kita diberkati oleh Tuhan
dengan karunia kepintaran, kekayaan, jabatan, kuasa, kemuliaan, dan sebagainya. Tapi semua berkat-berkat yang Tuhan berikan itu tidak boleh menjadi zona nyaman kita. Tidak boleh menjadi tilam tempat kita tidur dan mengabaikan perintah Tuhan. Dan menganggap remeh Tuhan dan mempermainkan panggilan kita untuk melayani, menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Semua yang kita dapatkan itu seharusnya membuat kita mengangkat tilam kita untuk menjadi saksi Kristus, berjalan dalam kehendaknya, keluar dari permasalahan kita. Keputusannya ada di dalam diri kita. Tidak ada seorang pun yang bisa nyaman dan aman ketika dia tertidur dan dia merasa sudah selesai. Hanya orang yang aman ketika dia mengangkat tilam dan berjalan, mengambil keputusan. Tapi keputusan untuk diambil harus keputusan yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan ini menolong kita supaya hidup kita terus menjadi berkat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Angkatlah tilam masalahmu dan pandanglah Kristus. Lihatlah ke dalam apa yang Tuhan inginkan kerjakan dalam hidupmu. Dan ingat, kita yang harus bangun dan mengerjakan semua itu. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita dan kita dikuatkan, dibangun, diteguhkan bersama dengan pemeliharaan penyertaannya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, biarlah firman-Mu hidup, memimpin, menguasai kami. Dan kami boleh mengangkat tilam masalah kami, semua keberadaan kami, untuk berjalan menuju kehendak Tuhan, menuju kesembuhan, menuju pemulihan, menuju kemerdekaan, menuju pembaharuan. Dan kami boleh memuliakan nama-Mu di dalam perjalanan hidup kami dan menjadi berkat bagi sesama kami selagi Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk hidup, bernapas, mengembangkan diri, dan menjadi berkat. Haleluya Yesus. Amin.